Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pak Jubid di sini atau Subaidi, guru SDN Dapenda 1 Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Di video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana koneksi antar materi pada modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan modul-modul lain pada materi program pendidikan guru penggerak, di mana detail tugasnya adalah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu agar hasil belajar menjadi optimal, dan kaitan dengan materi-materi lain yang ada di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Di sini perlu ditekankan bahwa yang menjadi inti pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana setiap guru dapat melayani kebutuhan murid-muridnya dengan cara merancang, membuat, dan melaksanakan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Seorang guru perlu mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan setidaknya melakukan langkah-langkah. Di sini ada 5 langkah yang harus minimal dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tentu hal ini merujuk pada KD atau CP dalam kurikulum Merdeka. Langkah yang kedua adalah menganalisis kebutuhan belajar murid, di mana dalam menganalisis ini kita perlu tahu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sementara langkah yang ketiga adalah menganalisis strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti strateginya adalah diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Kemudian langkah yang keempat adalah implementasi, langkah dalam mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Dan langkah yang kelima adalah asesmen. Asesmen di sini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, di mana asesmen dalam konsep atau prinsip kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik untuk mengetahui profil peserta didik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dalam hal ini, kalau kita mengkoneksikan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi lain yang ada pada modul pembelajaran program guru penggerak, maka bingkai dari semuanya adalah filosofis pendidikannya Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Sementara yang menjadi inti ataupun core dalam hal ini adalah keberpihakan kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak menjadi modal dasar bagaimana seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nilai yang dimiliki, halnya kreatif, inovatif, berpihak pada murid, dan lain sebagainya. Seorang guru penggerak juga harus memiliki visi, di mana kalau saya contohkan di sini, saya memiliki visi adalah bagaimana terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan di mana tujuannya adalah berpihak pada murid, kita juga harus menyiapkan atau menciptakan budaya positif di dalam kelas, sehingga nantinya pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan mulus.
Kalau kita lebih rinci lagi, di mana filosofis pendidikannya Ki Hajar Dewantara adalah berkaitan dengan pendidikan yang bisa diartikan dengan menuntun segala kodrat. Makanya ketika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana kita melejitkan potensi peserta didik dengan melihat latar belakang budayanya, termasuk kodrat azalinya yang dia bawa. Dan hal ini sesuai dengan filosofis pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak misalnya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan nilai-nilai yang harus dipegang oleh seorang guru penggerak. Sementara peran guru penggerak yang utama adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan jadi lebih baik lagi. Kalau dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir berbagai hal yang dimiliki oleh peserta didik, mulai dari latar belakang budaya, minat, profil belajar, dan keragaman lainnya, di mana fungsi seorang guru penggerak adalah bagaimana melejitkan potensi yang ada pada peserta didik, keunikan-keunikan menjadi sebuah peluang yang bisa digunakan untuk transformasi pendidikan. Visi seorang guru penggerak, di mana seorang guru penggerak harus memiliki visi. Di mana kalau saya contohkan di sini, saya memiliki visi bagaimana terwujudnya seorang peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila dan memiliki wawasan lingkungan. Karena ke depan isu lingkungan akan menjadi isu yang sangat penting, mengingat global warming, masalah-masalah pengrusakan lingkungan, paru-paru dunia, dan lain sebagainya. Kalau dihubungkan dengan peserta pembelajaran berdiferensiasi, mana pembelajaran berdiferensiasi banyak memikirkan keragaman yang dimiliki oleh peserta didik, maka visi seorang guru penggerak juga harus memikirkan bagaimana seorang peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Budaya positif harus diciptakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi tidak akan terlaksana kalau tidak tercipta budaya positif, di mana budaya positif berangkat dari dalam diri peserta didik dan bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman, lingkungan yang nyaman untuk belajar dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan diri peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melandaskan pada filosofis pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Maka untuk itu, keterkaitan antar materi dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sangat erat dan harus saling mendukung dalam rangka mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang baik dan benar-benar berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan pada koreksi antar materi 2.1 dengan materi-materi lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.